Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar siswa sekalian pada pagi hari ini? Sehat? Nah, kelas 8 yang tadi Bapak info di WhatsApp, ada info, ada siapa yang nggak masuk tadi ya? Ada yang sakit tadi ya? Feby atau Adia ya? Feby Yola 8D ada? Nggak masuk ya? Nggak tahu, Pak. Ya. Oke, kita harapkan yang sakit ya lekas sembuh dan bisa belajar seperti semula walaupun di sini masa pandemi ya. Masa pandemi ini tetap kita jaga kesehatan kita, jaga jarak, cuci tangan ya, tetap memakai masker. Nah, karena ini kita belajar daring, bolehlah buka maskernya kan, kita berada di rumah masing-masing. Oke, baik. Tadi Bapak doa absen juga, jangan lupa nanti absen jam terakhir ya. Oke, silakan ketua kelas secara keseluruhan ya. Mpi siapa kelasnya untuk 8A, 8D dan 8E. Silakan. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, yang kelasnya putra, Bapak lihat sudah masuk Ezar, Rahel, Rito. Oke, Rito sudah masuk Rito. Baik, ya, kita mulai. Oke, sebelum kita mulai materinya dulu Bapak jelaskan, ya, Bapak akan bertanya pada siswa sekalian. Nah, bahwasanya pada minggu lalu, ya, Bapak sudah menyampaikan kepada siswa dan sudah menjelaskan tentang siswa silakan baca buku materi minggu lalu, ya. Minggu lalu pada bab kedua. Bab kedua tentang apa? Interaksi sosial kan? Nah, Bapak sudah jelaskan juga di Google Classroom. Bab 1 apa dulu? Yang kita beri dulu. Bab 1 apa? Apa temanya bab 1? Tentang? Halo? Kondisi biografis negara-negara ASEAN. Ya, betul, negara ASEAN. Ya, nah. Jadi hari ini sebelum Bapak jelaskan materi hari ini tentang mobilitas sosial, minggu lalu Bapak jelaskan siswa silakan baca buku untuk materi ini. Nah, untuk membuktikan siswa dan memahami materi yang Bapak jelaskan hari ini, Bapak kasih dulu pretest. Ya, Bapak kasih pretest. Nanti kalian bisa buka di Google Classroom, ya. Silakan jawab 5 soal saja. Bapak tunggu waktunya 5 menit. Oke? Tunggu waktunya 5 menit. Silakan buka Google Classroom sebentar, ya. Putus. Rito, udah masuk? Rito Maskuri? Ya, putus-putus, Pak. Putus ya, sinyal, nggak apa-apa, ya. Nanti kalau sewaktu sinyalnya, nanti sewaktu sinyalnya Putus semuanya. link yang sama, ya, dengan link yang sama. Oke, setelah kalian buka di pretest, sekarang kita masuk kepada materi kita hari ini, ya. Materi kita hari ini tentang mobilitas sosial, ya. Oke, Bapak buka dulu slide-nya, ya. Bapak buka dulu slide-nya. Tapi sebelum kita belajar, Bapak kasih game dulu, ya. Bapak kasih game dulu. Kita nyanyi dulu ya, nyanyi bersama-sama dulu. Iya Pak, ya Pak. Sit.
fungsi mental, fungsi kemilan, fungsi umat bagi manusia Indonesia. Nasional dan kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, hidupnya peristiwanya, Otak kemana? Indonesia, pendidikan nasional, termasuk tentang moral etika bangsa. Bangsa. Mulia karakter Indonesia, hidupnya, nyaris hidupnya. Indonesia, karakter Indonesia, karakter Indonesia. Oke, ya itu Bapak sampaikan sebagai motivasi siswa ya, motivasi siswa tetap semangat ya, tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini ya, walaupun sekarang masa-masa pandemi ya, masa-masa pandemi ya. Oke, nah setelah Bapak kasih motivasi, sekarang kita masuk kepada materi ya. Untuk itu Bapak tampilkan di PowerPoint ya. Bapak tampilkan PowerPoint. Oke. Ada nampak? Nampak siswa sekalian? Nampak ya? Belum. Loading, Pak. Loading. Oh ya. Loading, Pak, loading. Loading. Sabar ya. Belum, Pak. Inilah faktor. Ngelek. Inilah faktor kalau kita belajar daring, ya wajar, ya. Sinyal pengaruh terhadap aktivitas kita belajar, ya. Tidak apa-apa. Loading. Sudah belum? Loading. Pak. Loading, Pak. Nah, baru ada. Muka Bapak ngebug, Pak. Ya Allah, loading. Muka Bapak kenapa, Pak? Kok ngebug, Pak? Ya. Materi hari ini tentang buku yang kita pakai adalah ilmu pengetahuan sosial. Ini Bapak rasa siswa sudah mempunyai paket bukunya masing-masing ya, buku paket ya. Bapak sudah. Nah, jadi tema kita tentang mobilitas sosial ya. Kita lihat di halaman 2. Nah, ini adalah yang tadi yang kita nyanyikan tadi ya, lagu PPK. Di situ ada sifat Enggak, Pak, muka Bapak. ya, religiusnya ya, siswa doa. Kemudian sifat nasionalisnya, suatu disiplin. Apa nyimak? Walaupun masa pandemi tetap menjaga disiplin. Mandiri ya, jiwa mandiri, gotong royong dan integritas. Ya. Oke. Selanjutnya, nah, apa tujuan daripada materi hari ini? Ya, tujuan dari materi ini adalah melalui PowerPoint yang Bapak tampilkan, ya, dari Zoom meeting ini, peserta bisa menjelaskan, ya, siswa bisa menjelaskan tentang mobilitas sosial. Kemudian siswa bisa mengidentifikasikan ya bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya. Kemudian siswa bisa menganalisa faktor pendorong dan penghambat daripada mobilitas sosial. Di sini ada sikap yang diharapkan, karakter siswa yang diharapkan, yaitu percaya diri, ya, bisa menjelaskan. Kemudian siswa
mengidentifikasikan atau siswa berpikir keras, kemudian siswa bisa menjelaskan, menganalisa faktor pendorong. Berarti di sini siswa diharapkan peduli dan bertanggung jawab terhadap materi ini. Di sini Bapak menggunakan model cooperative learning. Artinya siswa belajar kelompok dengan metode resiprasi. Ya, dengan metode resiprasi atau nanti siswa dengan bahasa sendiri. Ya. Nah, di sini nanti Bapak harapkan karena ini ada 3 kelas, berarti kita bagi 3 kelompok. Ya, kelompok A sebagai kelas 8A, tugasnya nanti menjelaskan lagi tentang pengertian mobilitas sosial dan contohnya. Oke, dengan Bapak bicara? Jelas ya? Dengar. Oke, sip. Dengar, Pak. Oke, kemudian kelompok 2 atau kelompok 8D yaitu mengidentifikasikan bentuk-bentuk mobilitas sosial atau membagi-baginya. Itu maksudnya, ya. Nah, contohnya juga nanti dibuat. Setelah kita jelaskan. Kemudian siswa juga kelompok D, kelompok 8E yaitu tugasnya adalah menganalisa faktor-faktor pendorong serta penghambat daripada mobilitas sosial. Nah, itu tugas kelompoknya masing-masing ya. Nanti kalian jawab, tampilkan masing-masing kelompok di classroom, Google Classroom. Oke? Paham sampai sini? Halo? Oke, ya. Paham. Oke. Lanjut ya. Paham. Nah, di sini ada pengertian daripada mobilitas sosial. Apa itu? Yaitu mobilis, ya, berasal dari bahasa Latin yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kata sosial istilahnya mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau kelompok warga ke dalam kelompok sosial yang lain. Lanjut. Nah, contoh mobilitas sosial, ya. Contoh mobilitas sosial yaitu misalkan seorang pensiunan pegawai rendahan, ya, pegawai biasa lah, ya, pegawai biasa, ya. Dia bekerja di sebuah perusahaan, ya. Nah, karena dia rajin bekerja, bisa nabung uangnya, maka dia bisa menjadi seorang pengusaha. Berarti di sini terjadi mobilitas sosial, ya. Kemudian angkutan, ya, orang supir angkutan menjadi seorang pemilik showroom, ya. Selama ini dia sebagai supir mobil orang. Nah, dia rajin menabung juga sehingga dia bisa menjadi seorang pemilik showroom. Berarti terjadi di sini mobilitas sosial, ya. Lihat, ini tugas kelompok A ya. Bapak ada berikan gambaran contohnya, ya. Kemudian seorang pegawai kampus, ya, sekarang menjadi sebagai pemilik yayasan sebuah perguruan tinggi. Maknanya apa? Di sini berarti terjadi mobilitas sosial, ya kan? Oke, ya. Ini masing-masing kelompok 8A nih. Tugas kelompok A membuat contohnya, ya. Kirim ke classroom. Good. Nah, bagaimana cara melakukan mobilitas sosial? Caranya adalah satu, adanya perubahan standar hidup, ya, dan gaji naik, ya. Selama ini gaji pas-pasan, ya kan? Nah, karena adanya gajinya naik, sehingga ada inisiatif untuk beli kebutuhan rumah tangga. Ya, selama ini nggak punya kursi sofa, sekarang beli kursi sofa. Selama ini nggak punya motor, mau kerja, beli motor. Berarti di sini terjadi apa terjadi? Halo? Mobilitas sosial. Mantap, terjadi mobilisasi sosial. Yang kedua, karena perkawinan, ya. Nah, di sini kenapa bisa terjadi perkawinan? Karena, ya, dia sudah sekolah yang tinggi, ya,
sekolah yang tinggi, sudah bekerja, itu dia mencari pasangan. Dapat pula orang yang kaya, sehingga dia terjadi mobilitas sosial. Oke, nomor 3, perubahan tempat tinggal. Nah, selama ini dia tinggal misalkan di Tiban 1, pindah ke Tiban 3, ingin berubah, lebih baik kehidupannya. Berarti itu terjadi migrasi atau mobilitas. Nah, yang nomor 4, ya, perubahan tingkah laku. Ya, perubahan tingkah laku dari seorang anak menjadi anak remaja. Berarti terjadi mobilitas sosial juga, ya. Kemudian nomor 5, perubahan status. Ya, dulunya dia adalah anak SMA. Ya, semangat dalam sekolah, dia kuliah, ya, tamat kuliah, dapatlah dia gelar seorang sarjana penuh. Ya, dia sekolah lagi, dapatlah gelar doktor, SPD. Nah, akhirnya dia berubah statusnya, ya, berubah statusnya. Berarti di sini terjadi mobilitas sosial. Tugas kelompok 8D, simak ya. Tambahkan nanti apa kira-kira contohnya yang Bapak sampaikan ini, ya. Lanjut. Nah, di sini tugas 8E, ya, Bapak jelaskan sini adanya faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Apa saja? Yaitu status sosial, keadaan ekonomi, kependudukan, pembagian kerja, situasi politik, dan akses pendidikan. Bapak tanya untuk kelompok tugas kelompok E, kira-kira bisa buat contoh nggak? Apa contoh faktor pendorong mobilitas sosial di keadaan ekonomi? Kenapa keadaan ekonomi bisa dikatakan sebagai pendorong mobilitas sosial? 8E, jawab. Silakan. Wakili. Karena ada, Pak, karena ada tingkat kemiskinan ya, Pak. Karena kemiskinan. Oh, bisa. Oke, bagus. Iya. Tadi siapa jawab tadi ya? Si Hafiz ya? Gania, Pak. Oh, Gania, Pak. Gania, maaf. Oke, Gania, betul. Gania. Oke, Gania, betul. Jadi karena faktor kemiskinan, ya, maka dia berjuang keras, bekerja maksimal siang malam, bisa uang tabung, maka ada perubahan. Ya, perubahannya apa? Dari hasil tabungan, beli kebutuhan-kebutuhan yang selama ini nggak bisa dipenuhi. Berarti di sini terjadi proses mobilitas sosial di keadaan ekonomi. Oke, nah nanti di kelas 8E, kelompok 8E, buat contoh masing-masing ya. Satu sosial, contoh 1, sosial politik 1, akses pendidikan 1, pembagian kerja 1. Bapak tanya masih kelompok yang lain lah, yang kelompok E lah. Kira-kira kelompok lain bisa jawab nggak? Apa contoh terjadinya mobilitas sosial di bidang politik? Politik, apa kira? Ada tahu? Dan mungkin. Nggak ada? Oke, bantu ya. Bidang politik, contohkan ya. Di sebuah komplek, ya, seorang ibu-ibu mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif anggota DPRD Kota Batam 2020. Ada saingannya di komplek yang sama, seorang bapak-bapak, ya kan? Seorang bapak-bapak. Nah, bapak ini menyampaikan kepada masyarakat yang lebih cocok untuk duduk anggota DPRD adalah yang laki-laki, bukan yang perempuan. Maka bapak itu menyebarkan taktik politiknya. Berarti di sini ada orang-orang yang menghambat terjadinya mobilitas sosial, betul? Sosial. Ya, betul. Oke. Ya. Oke ya. Nah, silakan nanti lengkapin kelompok 8E ya. Akses pendidikan juga bisa terjadinya mobilitas sosial. Pembagian kerja juga, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada faktor penghambat daripada mobilitas sosial. Ya. Apa saja faktor penghambatnya? Yaitu segi agama. Nah, kenapa? Bapak tanya nih sama Nabila, kelompok 8E. Kira-kira Nabila bisa jawab nggak? Kenapa agama bisa menghambat terjadinya mobilitas sosial?
karena masih banyaknya diskriminasi saya rasa Pak. Soalnya kan Kita belum masuk nomor 2. apalagi Kita belum masuk nomor 2. Ya, kita masih nomor 1. Oh ya, kan kayak dari tingkat agama itu kan ada mayoritas, ada minoritas. Jadi mayoritas terkadang tanpa sadar itu tuh kayak membeda-bedakan, mengkotak-kotakkan dari segi agama. Misalnya agama Kristen, agama Hindu, Buddha. Jadi terkadang agama yang mayoritas ini lebih dipedulikan, pokoknya secara hak asasi manusia lebih dapat gitu. Terkadang kalau misalnya Kristen itu terkadang agamanya diejek, dikucilkan. Jadi hal-hal kayak gitu itu masih menghambat karena individu satu dengan individu lainnya masih belum bisa saling menghormatin dan menghargai Pak. Jadi Oke. agama termasuk faktor penghambatnya. Bisa. Oke. Tapi tolong ya, jangan ditulis-tulisnya, ya. Bapak harapkan kerjasamanya, jangan buat tulisan di PowerPoint Bapak. Nanti nggak terbaca kita, ya. Mohon kerjasama siswa, jangan menulis di layar Bapak, ya. Tolong ya. Oke, betul yang disampaikan oleh Nabila, Bapak lengkapinya, yang lebih dekat lagi, ya. Misalkan, ya, tetangga Bapak. Ya, misalkan tetangga si Hafiz Eka, ya, dia agama Kristen, agama lain, ya. Nah, misalkan namanya si A, mau rencananya masuk agama Islam, ya, tapi dihalang-halangi oleh keluarga mereka, ya, dihalang-halangi oleh keluarga mereka, sehingga si A ini nggak bisa melakukan perubahan mobilitas sosial. Itu, ya. Oke, betul yang sampaikan Nabila, betul. Bapak lengkapi contoh yang lain ya, supaya nanti kelompok 8E bisa menjawab contoh lain apa. Oke, nomor 2, diskriminasi kelas, ya. Misalkan dalam kelas, ya, ada satu anak yang pintar, ya. Kemudian dia ingin pintar ya, dia mau cerdas, mau pintar dia, mau bergabung sama kawan-kawan yang pintar, mau bergabung sama kelompok yang pintar. Nah, terhalangi oleh teman yang lain, sehingga tidak terjadi mobilitas sosial. Oke, nomor 3, kemiskinan. Ya, pingin beli motor, pingin beli sepeda, tapi miskin, nggak punya apa-apa, bisa menghambat daripada mobilitas sosial. Kemudian jenis kelamin, ya, jenis kelamin. Oke, siap-siap ya, mau habis nih. Nanti pakai link biasa ya, link masuk kembali ya. Ini mau putus, mau habis nih, ya. Tidak apa-apa. Nanti masuk lagi ke link yang sama ya. Kemudian perbedaan jenis kelamin, ya, bisa menghambat daripada mobilitas sosial. Ya, lanjut ya. Nah, bentuk-bentuknya. Apa bentuk mobilitas sosial itu? Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Yang horizontal artinya dia ingin berpindah, tapi dengan pekerjaan yang sama. Ya, si A bekerja di supir perusahaan Garuda, dia ingin pindah ke perusahaan mobil yang lain, namanya perusahaan Lion Air, perusahaan mobil Argo misalnya. Berarti di sini terjadi mobilitas sosial, tapi dalam kondisi horizontal dengan pekerjaan yang sama. Itu namanya horizontal, ya. Masih tugas 8 nih, tugas 8 ini. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada mobilitas sosial vertikal, artinya tingkat lurus, ya, tingkat lurus. Artinya contoh antara si kaya si miskin. Kemudian contoh lain, macam-macam vertikal atas, ya, ada vertikal bawah juga. Contohnya, ya, contoh vertikal atas, ya, seorang guru biasa di SMA, karena dia memenuhi persyaratan, dia diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Berarti di sini terjadi vertikal atas. Di bawah juga, ya, pembentukan organisasi baru memungkinkan seseorang untuk menjadi ketua organisasi baru, sehingga statusnya naik. Berarti orang biasa menjadi orang luar biasa. Berarti terjadi vertikal apa? Vertikal apa?
Vertikal Atas. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada vertikal bawah. Vertikal bawah artinya dia sudah seorang menyentir, turun pangkat. Turun pangkat menjadi orang biasa. Berarti terjadi vertikal bawah, ya. Tuh. Kemudian, nah terakhir, ya macam-macam mobilitas sosial kita dan faktor pengaruh bahas di depan. Ya, kita bahas di depan. Nah ini dia, ya ini materi kita bahas minggu depan. Silakan baca buku ya untuk pertemuan berikutnya minggu depan. Ya. Nah, oke, bentar ya. Bapak, Ya, Pindi mau masuk. ya, masuk silakan. Pindi mau masuk tapi nggak bisa, Mak. Ya, ganggu sinyal, ya, ganggu sinyal. Bapak. Oke, itu materi kita. Oke, sekarang Bapak udah menjelaskan. Silakan siswa buat kesimpulannya kelompok 8A. Apa yang bisa siswa ketahui tentang materi ini? Silakan kelompok A, 8A. Ayo silakan. 8A bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Yang Putra. Tunggu, Pak. Oke. Ada, silakan. 8A. Nggak ada? Tempat kelompok B. Apa yang bisa disimpulkan materi kita hari ini? 8B, silakan. Halo? Suara Bapak jelas? Suara Bapak jelas? Bisa simpulkan apa materi kita hari ini? Pak. Ya, silakan. Silakan. Kelompok B, 8D. Nggak ada juga? Belum dapat? Baik, kelompok 8E. Silakan. Siapa bisa menyimpulkan? 8D ada, Pak. Ya, 8D ada. Oke, silakan 8D, Nabila. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Kesimpulan dari mobilitas, saat terjadinya perpindahan atau pergerakan dari individu-individu tersebut, itu pasti bakal ada plus minusnya. Nah, itu mobilitas ini juga ada bentuk-bentuknya, mulai dari mobilitas sosial horizontal dan vertikal. Mulai dari vertikal yang ke atas dan vertikal yang ke bawah. Kita pasti ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya mobilitas. Apabila banyak sekali penghambatnya, maka kegiatan mobilitas tidak negatifnya terhadap individu tersebut. Itu dari kelas 8D, Pak. Oke, 8D. Oke, 8A. Apis. Apa yang kamu bisa simpulkan atau Revenda? Atau Oke. Coba kelompok 8E. Apa yang bisa simpulkan? Silakan. 8E, silakan. Ayo. 8E silakan. Ada yang bisa disebutkan 8E? Oke, baik. Karena sudah baru Nabila yang menyampaikan ya, berarti keaktifan Nabila Bapak tambah poin ya. Yang lain belum. Ya. Baik, Bapak menyimpulkan bahwasanya materi kita hari ini yaitu tentang mobilitas sosial. Berarti di sini terjadi pergerakan perpindahan status seseorang. Ya. Bentuk-bentuk bagaimana? Ada yang bentuk yang dibilang Nabila tadi, ada vertikal, ada horizontal, ya. Nah, tuh. Kemudian faktor penghambat, ya. Ini kita bahas faktor penghambatnya, ya, mungkin karena faktor sosial, ya, faktor ekonomi, ya, bisa menghambat daripada kegiatan mobilitas sosial. Itulah. Jadi ada 3 poin yang siswa hadapi ya, yang siswa pahami, harus dipahami. Pertama, apa arti mobilitas sosial? Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke. Yang ketiga, apa faktor pendorong dan penghambat daripada
mobil sosial. Itu kesimpulan kita hari ini. Ya, oke. Selanjutnya, Bapak tanya sama kalian semua kelompok. 8A, 8D, 8E. Kita bicara refleksi. Ya, maksudnya refleksi. Bapak di sini menggunakan model cooperative learning. Artinya siswa diskusi dari materi yang Bapak sampaikan dengan metode resiprasi. Ya, itu metode dengan bahasa siswa menyimpulkan materi kita di Google Classroom. Bapak tanya, apakah model ini, metode ini pas kita bahas atau enggak? Halo? Pak. Pas? Pas enggak? Bapak ulang ya? Bapak enggak Bapak bilang? Bapak ulang ya? Materi kita hari ini tentang MS atau mobilitas sosial. Model yang Bapak gunakan adalah model cooperative learning atau model diskusi kelompok. Kemudian Bapak menggunakan metode resiprasi. Nah, apakah kelebihannya atau kekurangannya pada metode ini? Bisa jawab? Cocok nggak model ini Bapak pakai? Bapak refleksi ya? Cocok, Pak. Hah? Cocok, Pak. Cocok nggak? Cocok ya? Oke. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Lumayan. Oke. Nanti sebentar lagi Bapak akan buka di Google Classroom ya tentang tugas remedial. Ya. Tadi tunggu dulu. Sebentar lagi Bapak kasih post test. Ya. Bapak kasih post test untuk mengetahui sejauh mana materi hari ini Bapak sampaikan. Bapak slide dulu ya. Slide dulu. Slide. Kemudian post test. Mana dia post test? Ini dia. Post test. Nah. Oke, nampak layar? Nampak di layar kan? Ada, Pak. Belum. Ada, Pak. Belum. Belum sinyal. Ada? Nampak ya? Belum, tunggu dulu lah. Ada, Pak. Nampak? Loading. Pak, loading. Ya, Udah. sudah? Udah belum? Nampak? Oke. Oke, kita teruskan ya. Bapak minta maaf, inilah faktor ya. Faktor kelemahan kita belajar daring ya. Nah, inilah faktor kelemahan kita belajar daring, tapi enggak apa-apa ya. Tetap berjuang terus ya, semangat terus sampai selesai materi kita hari ini ya. Oke. Teruskan, ya. Tadi Bapak sudah menyimpulkan tentang materi kita, ya. Sekarang kita teruskan tentang tugas remedial, ya. Tugas remedial Bapak share ya. Oke, sebentar lagi Bapak sharekan di Google Classroom tugas remedialnya. Dengar Bapak bicara? Halo? Adia? Dengar, Pak, dengar. Habis? Oke. Ya. Jadi setelah materi kita selesai, langsung Bapak buka di Google Classroom tugas daripada remedial. Ya, tugas remedial siswa 8A, 8D, semua kelas lah ya. 8A, 8B, 8C, 8D, 8E. Ya, nanti Bapak buka di Google Classroom. Kemudian ada satu siswa yang tidak remedial, yaitu kelas 8E ya. Kaila, nanti Bapak share juga. Bapak sharekan di Google Classroom juga materinya yang tidak remedial ya. Kaila salah ya, kelas 8E itu ya. Oke. Kemudian untuk penyayaan ya, karena Kaila tidak remedial dengan penyayaan, tapi Bapak tugaskan dilihat di Google Classroom
ya di Google Zoom. Oke. Ya. Oke, selanjutnya materi kita minggu depan ya tentang macam-macam mobilitas yang lain ya. Oke. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini gangguan jaringan ya, gangguan jaringan. Jadi tidak mengurangi ilmu yang Bapak berikan sama kalian ya. Sebelum menutup, ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Gak ada ya? Gak ada, Pak. Gak ada, Pak. Oke, ya. Gak ada. Oke, baik. Terima kasih. Ya, karena tadi jaringan Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya tadi ya. Dan Bapak minta maaf. Demikian Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.